Selamat Natal jemaat Tuhan. Selamat Natal buat saudara dan juga keluarga yang ada di rumah maupun di mana saudara berada. Kita semua merayakan Natal hari ini karena ada satu pribadi yang rela memberikan nyawanya turun ke dunia ini buat saudara dan saya. Amin. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh berikan senyum yang terbaik. Mungkin saat ini saudara lagi pakai masker, tapi percayalah ketika saudara tersenyum, sukacita saudara itu tertransfer buat orang lain. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya sukacita Natal ada dalam hidup kami hari ini. Kami percaya Natal ini Natal yang spesial. Karena Tuhan izinkan kami untuk lebih intim lagi dengan keluarga kami. Karena Tuhan ajarkan kami untuk berdiam diri di kaki Tuhan, tetap teguh di dalam hadirat Tuhan dan mendapatkan kekuatan baru hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat Natal kali ini. Dan biarlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, kota kami tercinta. Kami percaya di Natal ini Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan dalam bangsa kami. Kami percaya setiap kebijakan Tuhan, lewat pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada RT RW sekalipun Tuhan, semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami, biar semua umat-Mu menikmati hadirat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, kapanpun Tuhan kami beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, rahmat dan anugerah Tuhan selalu menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang menikmati sukacita Natal saat ini sama-sama kita katakan, amin. Saudara yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa sekalipun kita beribadah online saudara, sukacita tetap ada dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup saudara saya. Sama-sama berikan tepuk tangan, come on. Sama-sama katakan, mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Mari angkat tangan saudara sama-sama katakan, Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang
tempat di mana saudara berada. Saudara percaya, mari angkat tangan saudara, katakan. Kita mau sama-sama puji Dia. Seperti palungan, biar hati saudara dan saya siap menyambut Tuhan Yesus. Pastikan Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, amin. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandang nur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami bawa segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Yesus selamanya. Tiada Natal tanpa kasih-Mu buat kami Tuhan. Kami bersyukur, kami
Tuhan kami. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur yang dibawa padamu Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan pujian sembah kami saat ini Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa di tanggal 25 Desember tahun 2021. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Life in Peace, hidup dalam damai. Baik, sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, mari kita bangkit berdiri untuk satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Di hari Natal ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami. Untuk diberkati juga lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah benteng kami. Biarlah di hari Natal ini Tuhan, firman-Mu boleh terus membawa kami penuh dengan damai dan sukacita. Sehingga hidup kami selalu jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Dimanapun kami berada. Kami boleh selalu memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Terima kasih pakai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan benar seperti yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu, lawat jamah, sentuh kami. Dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Tuhan jamah kami. Dan biarlah di hari Natal ini, ibadah kami bukanlah ibadah biasa-biasa. Tapi ibadah juga yang mendatangkan kemenangan. Mendatangkan sukacita. Karena hidup kami penuh dengan damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang saya ingin mengajak kita semua baca bersama-sama di dalam Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Di Alkitab saya Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, di bagian akhir ayat ini dikatakan dia disebut Raja damai. Kalau saya tanya saudara, hari ini, di hari Natal ini, apakah saudara punya Yesus? Saya yakin kita semua akan menjawab, yes, I have Jesus in me. Saya punya Yesus dalam hidup saya. Tetapi saya mau tanya sama saudara.
Apakah dengan kita bilang saya punya Yesus, ada Yesus di dalam hidup saya, kita masih hidup penuh dengan damai dan sukacita? Saudara, damai harus kita buat ada di dalam hidup kita. Untuk kita bilang saya punya Yesus, itu tidak cukup. Saudara juga harus lakukan bagian saudara. Kita harus melakukan bagian kita. Tidak cukup kita hanya bilang I have Jesus in me. Saya punya Yesus. Tidak cukup saudara. Untuk bisa damai itu selalu ada di dalam hidup kita. Kita harus melakukan bagian kita. Kita harus ciptakan damai itu terjadi ada di dalam hidup kita. Making peace. Buat hidup ini damai. Saudara yang dikasih Tuhan, Aristoteles bilang begini. Kita berperang agar kita bisa hidup dalam damai. Jadi damai itu harus kita ciptakan. Kita buat untuk bisa selalu hidup ini penuh dengan damai. Tidak bisa saudara cukup bilang, saya punya Yesus. Tidak cukup saudara. Tidak cukup hanya kita bilang, I have Jesus in me. No. Saudara ingat, ketika ada pesta perkawinan di Kana, Yesus diundang saudara. Yesus ada di pesta itu. Tapi mereka hidup dalam kekhawatiran, kayak mereka cemas. Karena apa? Mereka telah kehabisan air anggur. Mereka cemas. Tidak ada damai. Kalau orang cemas, orang khawatir, orang takut, damai itu akan hilang. Yesus betul ada di pesta perkawinan di Kana. Tapi kita lihat. Masalah yang mereka hadapi membuat mereka khawatir, cemas. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus ada di kapal bersama dengan murid-murid. Murid-murid takut mati. Mereka takut kapalnya akan tenggelam karena gelombang yang besar, angin ribut. Sehingga air itu masuk ke dalam kapal. Sedangkan Yesus ada di dalam perahu itu. Mereka semua khawatir, takut. Mereka telah kehilangan damai di dalam hati mereka, di dalam diri mereka. Jadi untuk kita bilang, I have Jesus in me, saya punya Yesus dalam hidup saya mau katakan, tidak cukup. Kita harus kerjakan juga bagian kita, dengan kata lain, apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Supaya damai itu terjadi ada di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita. Kenapa penting untuk kita selalu mempunyai damai di dalam hati kita, dalam hidup kita? Peace is designed to guard your heart like a fence. Damai itu didesain untuk menjaga hati kita saudara. Seperti pagar. Karena kita harus ingat Tuhan melihat apa? Hati. Kalau kita tidak jaga hati ini dengan baik, kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Kita bisa salah dalam tindak laku kita. Tetapi ketika kita penuh dengan damai, sekalipun kita punya masalah, tapi ada damai di dalam hati kita, dalam hidup kita. Saya percaya kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Tindak laku kita benar. Karena akan membawa damai. Akan membuat masalah itu semakin kecil dan kecil. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan ada 3 hal dari pengalaman hidup saya. Yang saya mau bagi buat saudara. Bagaimana hidup ini bisa selalu ada dalam damai. Life in peace, hidup dalam damai. Yang pertama, berdoa. Orang banyak menganggap enteng DOA. Karena kita ini seringkali saudara, kalau kita boleh jujur, kita lakukan doa-doa. Kalau ditanya kita berdoa, ya kita berdoa. Tetapi kita lakukan doa-doa kita dengan rutinitas. Atau kita berdoa tidak pakai hati yang hancur.
Doa makan kita lakukan dengan rutinitas. Doa tidur kita lakukan dengan rutinitas. Terkadang doa pagi kita sebelum kita berangkat ke kantor kita lakukan dengan rutinitas. Tidak lagi dengan hancur hati. Tidak lagi pakai hati saudara. Kita hanya sekedar berdoa. Dan kalau kita bicara doa, banyak kali orang berdoa saat mereka lagi punya masalah. Lagi punya masalah baru mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Baru mereka berdoa dengan hancur hati. Yang setuju katakan amin. Padahal kita tidak boleh lakukan doa-doa kita itu dengan rutinitas. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Pakai hati saudara. Dan kalau doa kita sudah mulai berkurang atau kita sudah tidak lagi berdoa, ayo mulai hari ini, di hari Natal ini, kita jangan jadi Kristen Natal. Hanya muncul di hari Natal, hanya dengar firman di hari Natal. Tapi biarlah Natal ini menjadi titik balik hidup kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kita mau lebih banyak lagi berdoa. Kita tidak mau padamkan api itu dalam bait Allah ini. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Biarlah hidup kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Dia. Dalam Imamat 6 ayatnya yang ke-13 firman Tuhan katakan gini. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Jangan biarkan api itu padam. Terus berdoa. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik hidup kita kepada Tuhan. Berdoalah seperti Hana berdoa. Hana berdoa terus menerus. Kalau perlu kita berdoa seperti orang gila. Seperti orang mabuk. Kata firman Tuhan dalam 1 Samuel 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ini kisah cerita tentang Hana. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Perhatikan tadi di dalam ayat yang ke-12 ketika perempuan itu terus menerus berdoa. Berdoalah terus menerus. Kan kalau orang gila tuh, kalau ketawa dia ketawa terus. Ya. Berdoalah seperti orang gila, artinya jangan berhenti. Berdoa sampai mujizat itu nyata. Tapi setelah mujizat itu nyata, janganlah engkau berhenti berdoa. Berdoalah terus supaya hidupmu terus menjadi dupa yang harum. Dan selalu kita terhubung dengan Dia. Sang pencipta Allah kita Bapa yang baik. Mari kita belajar berhenti menghindar dari masalah atau ketakutan. Caranya berdoa. Karena begini, kepintaran kita terbatas. Uang kita yang banyak terbatas. Relasi kita terbatas. Jabatan kita terbatas. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kepintaran, dengan uang kita, relasi kita. Tapi ketika kita berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Di saat kita berdoa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Katakan amin. Ayo, yang pertama, supaya kita bisa hidup dalam damai, berdoa. Karena hidup ini akan selalu menghadapi banyak sekali tantangan, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Di mana-mana saudara, dunia sedang mengalami masalah yang besar, goncangan yang hebat. Kita harus banyak waktu untuk berdoa. Karena ternyata hari ini kita bisa melihat tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang mampu bertahan. Tapi di saat kita berdoa, percayalah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hidup kita akan tetap ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Biarlah di Natal ini kita mau terus menerus berdoa. Dan kita yang selama ini sudah mulai kurang berdoa, kita akan semakin banyak berdoa. Tutup tahun ini dengan banyak doa. Masuk di tahun yang baru, tahun 2022, kita akan lebih lagi banyak berdoa. Karena kita percaya di saat kita berdoa, semuanya akan menjadi mungkin. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka.
saudara akan diberkati. Invite God into your difficulties. Undang dia dalam setiap kesulitan saudara. Undang Yesus dalam setiap masalah pergumulan saudara. Supaya saudara bisa menemukan jalan keluar dan saudara hidup dalam kemenangan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam damai? Yang kedua, kita bersyukur. Kita bersyukur. Bersyukur seperti Ayub bersyukur. Saudara, kalau saya tanya begini. Siapa hidupnya yang paling menderita? Tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya paling menderita. Kita akan selalu bilang Ayub. Ayub hidupnya paling menderita karena dia telah kehilangan hartanya dan anak-anaknya semua mati. Teman-temannya tinggalkan Ayub, istrinya menyalahkan Ayub. Di sekujur tubuhnya penuh dengan borok. Tapi saya mau bagi buat saudara, hari ini satu rahasia yang luar biasa yang saya dapat. Kalau kita baca saudara, di dalam kisah Ayub, memang Ayub mengalami satu pengalaman yang pahit, yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi saudara tidak akan menemukan ayat di mana ada ayat firman Tuhan yang mengatakan Tuhan meninggalkan Ayub. Tuhan tidak lagi mau menolong Ayub. Tapi buat saya saudara, ada satu tokoh yang paling menderita. Tadi di poin pertama saya lupa untuk menyampaikan kepada saudara. Tapi saya mau bagi buat saudara, ini sangat memberkati saya. Tokoh yang paling menderita buat saya bukanlah Ayub, tetapi Hana. Kita tahu bahwa Hana merindukan seorang anak. Dan Penina selalu menyakiti Hana. Alkitab mencatat dari tahun ke tahun. Dan sedangkan 1 Samuel 1 jelas, kalau tidak salah ayat ke-5 dan ke-6-nya. Firman Tuhan sampai 2 kali mencatat Tuhan menutup kandungannya. Diulang lagi ayat berikutnya. Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi dengan kata lain, tidak ada satu kekuatan apapun di muka bumi ini yang bisa menolong Hana. Kecuali Tuhan. Jadi buat saya sebetulnya masalah yang paling berat, penderitaan yang paling berat dihadapi tokoh di dalam Alkitab adalah Hana. Karena Tuhan sendiri, Alkitab firman Tuhan katakan, Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan yang tutup kandungan Hana. Sehingga tidak ada satu kekuatan apapun di muka bumi ini yang bisa menolong Hana. Jadi buat saya bukan Ayub, tapi Hana. Tapi Hana berdoa terus menerus. Jadi jangan lupa ya, berdoa terus menerus seperti Hana. Sampai mujizat itu nyata. Tapi Ayub saya pelajari. Ayub bersyukur. Dan bersyukurnya Ayub ini tingkat tinggi saudara. Kenapa? Karena begini. Ayub telah kehilangan semua anaknya mati semua, hartanya habis, temannya meninggalkan dia, sisa istrinya. Dan istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan Allahnya. Saya bacakan dulu ya. Ayub 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Lalu dia bilang apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara perhatikan. Ayub telah kehilangan segala-galanya dan saat itu harapannya hanyalah istrinya satu-satunya. Dan istrinya memberikan pilihan kepada Ayub. Pilih istrinya atau Allahnya. Dan saat itu Ayub diperhadapkan dengan istri yang ada di depannya. Atau dia memilih Allahnya yang tidak terlihat. Tapi Ayub keren saudara. Ayub, Alkitab katakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak mau menyakiti Allahnya.
Dan inilah rasa syukur Ayub dengan luar biasa, tingkat tinggi. Dengan masalah yang begitu berat, Ayub bisa bilang begini kepada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Wah, ini rasa syukur yang luar biasa, saudara. Buat saya ini tingkat tinggi. Bisakah kita, saudara, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini di akhir tahun ini, mungkin di hari Natal ini, kita masih punya masalah yang besar. Bisakah kita bersyukur seperti Ayub bersyukur? Yang terpenting adalah tadi saya ingatkan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah berkata seperti Tuhan berkata kepada Hana. Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Tetapi saya yakin dan percaya saudara yang menyaksikan YouTube ini, hari ini diberkati luar biasa. Bahwa saya mau ingatkan saudara, Tuhan tidak pernah menutup berkatnya buat saudara. Tuhan tidak pernah bilang dia tidak akan pernah mau lagi menolong saudara. Tapi dia Bapa yang baik. Dia selalu mau menolong saudara. Dia selalu mau memberkati saudara. Dia selalu mau membukakan tingkap-tingkap di langit. Pintu-pintu yang tertutup dia akan bukakan. Dia akan buat yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi kalau hari ini kita punya masalah, mari kita belajar untuk bersyukur seperti Ayub bersyukur. Terkadang situasi keadaan seringkali memaksa kita untuk bersyukur. Karena ini juga cara Tuhan untuk mendewasakan dan menjadikan kita kuat. Tuhan mau kita kuat, Tuhan mau kita dewasa. Tuhan mau pakai hidup kita bahkan di akhir tahun ini saudara. Tuhan mau, saya percaya, mendemonstrasikan kuasanya. Tetapi kalau saudara lagi punya masalah, saudara tidak bersyukur, justru saudara lebih banyak bersungut-sungut. Saya mau katakan, bagaimana mujizat bisa terjadi? Di saat kita bersyukur, kita akan punya damai. Di saat ada damai di dalam hati kita, nanti saudara akan lihat. Kita akan menemukan jalan keluar. Kita akan menemukan titik terang untuk setiap masalah pergumulan kita. Kita akan tetap bisa melangkah maju. Kita akan bisa tetap berbuat segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena apa? Kita bersyukur bahwa kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita punya Bapa yang baik. Karena ayat firman Tuhan katakan kalau kita yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak kita, apalagi Bapa kita di surga. Saya percaya Tuhan mau berkati kita di akhir tahun ini. Tapi mungkin saat ini Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan mau kita bersyukur. Nah, kenapa kita seringkali lebih banyak bersungut-sungut ketimbang kita bersyukur? Karena kita hanya fokus kepada masalah kita. Kita melihat masalah kita yang besar, bukan Allah kita yang besar. Saya mau ingatkan saudara hari ini, kita punya Allah yang besar. Dia yang ciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Bagi dia, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Karena itu saudara, jangan menyerah, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara. Bersyukur senantiasa. Karena saya percaya Tuhan ingin mau memberkati saudara dengan melimpah-limpah. Jika fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan mampu bersyukur. Saya boleh bagi rahasia atau tips buat saudara. Bagaimana saya bisa tetap bersyukur sekalipun saya punya masalah yang berat. Saya punya masalah yang bukan yang kecil. Ya. Buat saya masalah yang berat yang cukup besar. Tapi saya ingat saya punya Allah yang jauh lebih besar. Saya mau bagi tips. Saya mau bagi pengalaman saya buat saudara. Terkadang ketika saya lagi ada di masa-masa sulit. Saya mungkin ada di titik nadir dalam hidup saya. Saya seringkali mengangkat satu pujian yang sederhana yang kalimatnya cuma diulang-ulang. Tapi ternyata lewat saya memuji Tuhan, saya mendapatkan kekuatan. Dan saya ada damai di dalam hati saya. Untuk saya bisa bersyukur senantiasa, bersyukur selalu.
lagunya seperti ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mungkin saya sedang menghadapi masalah yang berat, tapi waktu saya fokus kepada Tuhan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara, saya dapat kekuatan. Ada damai di dalam hati saya. Dan saya bisa berkata, terpujilah Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Allah yang baik. Bagaimana supaya kita bisa punya damai? Yang kedua, bersyukur saudara. Dan yang ketiga, karena damai itu harus kita ciptakan, kita buat ada, terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, ternyata saya menemukan salah satu cara untuk kita bisa selalu ada, penuh dengan damai. Memberi. Memberi seperti janda di Sarfat memberi. Ternyata saudara, lebih baik memberi daripada menerima. Waktu kita memberi, damai itu akan muncul. Akan ada di dalam hati kita. Karena memberi, menolong orang lain yang susah. Membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Itu membawa damai, membawa sukacita di dalam hati kita. Memberi seperti janda di Sarfat memberi. Saya bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu kisah cerita ini. Perempuan ini hanya punya sedikit tepung, segenggam tepung. Dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Perempuan ini katakan dia hanya mengumpulkan beberapa potong kayu untuk dia olah tepung dan minyak ini menjadi roti. Dan dia katakan kepada Elia, setelah dia olah tepung ini untuk menjadi roti, mereka akan makan dan setelah itu mereka akan mati. Artinya mereka nggak punya, mereka sudah tidak lagi punya apa-apa saudara. Alkitab mencatat dia hanya mempunyai sedikit minyak. Seringkali kata sedikit, kata kurang itu menjadi sebuah kata yang menakutkan. Setuju? Pak, punya nggak uang untuk bayar kontrakan? Kurang. Sisa berapa lah? Bensinnya sisa seberapa? Sedikit. Kira-kira sampai nggak ya? Kata kurang, kata sedikit seringkali membuat kita takut. Membuat kita khawatir. Membuat kita cemas.
Tapi belajarlah dari perempuan atau janda di Sarfat ini saudara. Ketika kata sedikit atau kata kurang itu kita berikan, kita bawa kepada Tuhan. Saudara, dan disitulah nanti kita akan melihat waktu kita membawa kata sedikit dan kata kurang itu kepada Tuhan. Di situ nanti kita akan lihat mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kerjakan dulu bagian kita. Contoh ya, 5 roti 2 ekor ikan mampu memberi makan 5.000 orang. Belum orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Waktu Tuhan Yesus tanya apakah ada makanan. Murid-muridnya bilang ini kami hanya mendapatkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sedikit, kurang. Tetapi ketika mereka berikan kepada Tuhan, lihat cara Tuhan membuat mujizat di dalam kata sedikit dan kata kurang itu. Bagikan dan disitulah mujizat terjadi. Di saat kita memberi, disitulah nanti mujizat akan terjadi. Sama seperti janda di Sarfat ini, mereka hanya punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Ketika mereka bawa kepada Tuhan, mereka serahkan kepada Tuhan. Dan janda di Sarfat ini melakukan bagiannya. Memberi kepada Elia. Disitulah mujizat terjadi. Alkitab mencatat tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Seringkali kita berhitung. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi saya menemukan hal yang ketiga. Bagaimana supaya damai itu selalu ada di dalam hidup kita. Di dalam diri kita. Banyaklah memberi di hari Natal ini. Janganlah takut memberi. Beri maka engkau akan diberi. Jadi bagaimana supaya damai itu ada? Ada 3 hal. Berdoa, bersyukur, memberi. Kalau disingkat BBM. Bahan bakar minyak. Berdoa, bersyukur, memberi. Dan biarlah berdoa, bersyukur, memberi ini menjadi bahan bakar kita di akhir tahun. Supaya kendaraan ini bisa sampai ke tahun yang baru. Dengan baik, dengan selamat. Karena kita selalu berdoa, bersyukur, memberi, ada damai. Dan kita bahkan bukan hanya sampai di awal tahun 2022. Tapi kita juga akan bisa terus melewati tahun 2022 dengan penuh kemenangan. Dengan penuh sukacita. Kita akan selalu diberkati. Karena apa? Karena kita selalu mau ada dalam damainya Tuhan. Dan kita mau melakukan bagiannya kita. Berdoa, bersyukur, dan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Hari ini kembali kami diingatkan. Kami harus banyak berdoa. Berdoa terus menerus. Berdoa sampai mujizat itu nyata. Berdoa seperti Hana berdoa. Yang kedua, kami harus bersyukur. Bersyukur seperti Ayub bersyukur. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Apapun yang terjadi hari ini mungkin pahit. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan yang ketiga, kami mau memberi seperti janda di Sarfat memberi. Biarlah hidup kami penuh dengan damai. Supaya kami akhiri tahun ini dan di hari Natal ini selalu hidup kami penuh dengan damai. Rumah tangga kami penuh dengan damai. Usaha kami penuh dengan damai. Sehingga hidup kami jadi berkat, jadi terang, jadi garam dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua. Berkati kami semua Tuhan. Berkati umat Kristiani yang saat ini sedang merayakan Natal. Dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua diberkati. Dan kami semua yang menyaksikan YouTube ini juga saat ini diberkati. Ada damai, ada sukacita. Dan kami diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akhiri ibadah kita hari ini di tanggal 25 tahun 2021.
Saya undang kembali kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah diberkati dengan luar biasa lewat pujian, lewat kebenaran firman-Mu. Dan sekarang kami siap untuk menerima berkat yang kami percaya datangnya dari Tuhan. Arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Tuhan memberkati.